Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khazanah 17C hari ini akan menyampaikan sedih dan senangnya perjalanan hidup Khazanah Robiah Aldawiyah, yaitu seorang puitis muslim wanita yang mengabdikan hidupnya untuk Allah. Ilahi, sesudah aku mati, masukkanlah diriku ke neraka, dan jasmaniku memenuhi seluruh ruangan neraka. Dengan begitu, tidak ada orang lain yang dapat dimasukkan ke sana. Syair indah itu dirangkai kata-katanya oleh sufi wanita yang lebih dikenal sebagai Robiah Al-Adawiyah. Beliau juga dikenal karena kesucian dan kecintaannya kepada Allah. Ia dikenal sebagai sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik pada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya kepada Allah. Maka ia tidak pernah menikah selama hidupnya. Robiah Al-Adawiyah diperkirakan lahir pada tahun 713 sampai 717 Masehi di kota Basra, Irak. Ia lahir di keluarga yang miskin. Ia juga anak terakhir dari 4 bersaudara. Maka dari itu ia dinamakan Robiah yang berarti 4. Pada malam menjelang kelahiran Robiah, ekonomi keluarganya sangatlah buruk sampai ayahnya tidak memiliki uang untuk pembiayaan istrinya yang akan melahirkan. Namun, beberapa hari setelah Robiah kecil lahir, ayahnya yang bernama Ismail bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Dalam mimpinya, Rasulullah SAW berkata kepada Ismail untuk jangan bersedih karena anaknya kelak anak itu akan menjadi wanita mulia sehingga banyak orang yang mengharapkan syafaatnya. Sedari kecil, Robiah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia yang kemudian disusul oleh ibunya, meninggalkan Robiah dan saudari-saudarinya menjadi anak yatim piatu. Orang tua mereka hanya meninggalkan perahu yang kemudian dipakai Robiah untuk mencari nafkah. Ia bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepi sungai yang lain, sedangkan saudari-saudarinya bekerja di rumah, menenun atau memintal benang. Robiah dan 3 saudarinya pun mencari tempat tinggal lain setelah melihat Basra dilanda bencana alam selama terus-menerus. Pada perjalanan tersebut, Robiah terpisah dari 3 saudarinya yang mengharuskan dirinya melanjutkan perjalanannya sendiri. Pada saat itulah Robiah diculik kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Setiap hari ia diperlakukan kejam sehingga ia harus bekerja sepanjang hari. Pada suatu malam, Robiah bermunajat kepada Allah bahwa jika ia dibebaskan, maka ia tak akan berhenti sedikit pun beribadah. Ketika ia sedang sholat malam, majikannya dikejutkan dengan lentera yang bergantung di atas kepala Robiah tanpa selai tali pun. Cahayanya bagaikan lentera yang menerangi sisi rumah. Itu adalah cahaya sakinah dari muslimah suci. Setelah bebas sebagai hamba sahaya, ia pergi mengembara ke padang pasir. Di tempat itulah ia membuat majelis miliknya dan menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Selama di tempat itu, Robiah hanya tidur sedikit pada siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat, sehingga dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah. Ia juga mendapatkan tawaran lamaran, bahkan salah satu tawaran lamaran dari seorang gubernur. Tapi Robiah tidak menerimanya karena ia takut ia tidak bisa membagi waktu untuk suami dan anak-anaknya nanti, karena ia sudah terlalu dalam mencintai Allah. Jadi ia tidak menikah selama hidupnya. Setelah kembali dari Mekah setelah melakukan ibadah haji, kesehatan Robiah mulai menurun. Ia tinggal bersama sahabatnya, Abdah. Robiah tidak pernah mau menyusahkan orang lain, bahkan ketika ia sudah wafat. Ia meminta kepada Abdah untuk membungkus jenazahnya dengan kain kafan yang sudah disimpan sejak lama. Menjelang kematiannya, banyak orang soleh yang ingin mendampingi Robiah, tapi Robiah menolak. Robiah meninggal pada tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah pada umur 83 tahun dan dimakamkan di Basra, Irak. Itulah kisah hidup yang mulia dari Robiah Aldawiyah.